ngadepin kayak begini ya hadapin dengan senyum aja. Survive itu kan alami. Jadi kalau gue pribadi sih yang penting apa ya? eh, Kalau masalah sih udah pasti bakal ada lah gitu istilahnya. Setiap orang udah disiapin kok semua masalahnya. Kalau pegangan saya dan pegangan banyak orang lain mungkin kedengarannya klise kan bahwa setiap orang tuh pasti dapat cobaan yang pasti dia bisa tanggung. Ini kalau gue sih jalanin aja gitu. Iya, kemana kita? Dia datang dari Belanda karena ingin menjenguk Diego gitu, karena pengen support Diego. Dia adalah adiknya Diego juga. Ada yang beda aja gitu. Sesuatu yang beda. Rasanya baru kemarin Ariel dihujat di kota ini. Skandal video asusila yang menimpa dirinya membuat Ariel sempat menjadi pesakitan yang bahkan nyaris diusir dari kota kembang Bandung. Namun hanya selang 5 bulan setelah bebas bersyarat dari penjara, Ariel sudah berhasil merebut kembali hati para fansnya. Dan lihatlah, di sini Ariel bahkan menjejakkan pondasi kerajaan bisnisnya. Sebuah toko sepatu yang memproduksi dan menjual sepatu dengan brand namanya telah dibuka. Jumat 28 Desember yang lalu, Ariel secara resmi melaunching bisnis barunya. Iya, kemana kita? Halo. Halo. Oh, kalian nunggu prepare ya? Kok lu lihat yang talinya merah ini? Enggak, ini bagus banget warnanya soalnya. Ini pertama kali yang di-proof. Jadi dari awalnya memang gue kan kenal duluan sama partner ini ya. Jadi kenal duluan terus kita sering makan-makan bareng dan sambil makan-makan suka cerita kan gitu. Dan kebetulan kalau dia lagi main di rumah kan lihat ada koleksi sepatu gue ada lumayan banyak. Nah dari sana obrolannya berarah ke brand sendiri gitu. Koleksi segitu banyak kalau punya brand sendiri gimana ya atau segala macamnya gitu. Nah dari sana masih bercanda gitu. Tapi bercandaan itu selalu diulang-ulang gitu. Jadi, setiap kali ketemu diobrolin lagi akhirnya kita coba untuk mengarah bikin itu. Ariel memang musisi istimewa, semenit dihujat, setahun dipuja. Aib yang terumbar di media tampaknya tak kuasa menghanguskan daya pesonanya. Buktinya, para fans langsung datang menyerbu sang idola. Mereka juga tampak antusias menyambut sepatu dengan brand nama Ariel meski harganya dipatok di kisaran 300 hingga 800 ribu rupiah. Semua yang dipakai Ariel senang saya. Iya dong. Ini kan pernah dipakai Ariel, pakai. Belinya nggak mungkin satu dong? Satu dulu lah mas. Kalau juga ini. Ini 400 coy. Kalau dikon 50 mau gitu. Seneng banget. Ya. Ditunggu-tunggu dari semenjak dia konser yang di Gandaria. Iya, 5 negara 2 benua. Kalau ada yang cewek saya juga makan. Lo nggak ngeluarin yang cewek ya? Sementara ini sih memang cowok dulu. Tapi memang kemarin juga ada kepikiran buat ya ceweknya karena memang banyak permintaan sih gitu. Banyak permintaannya jadi kita pikirin mudah-mudahan secepatnya bisa yang buat ceweknya gitu. Bak batu karang, Ariel tegar menghadapi ombak yang datang menerjang. Ditahan selama 25 bulan, Ariel akhirnya bisa menghela nafas kebebasan 23 Juli 2012 lalu. Pengapnya kamar tahanan yang sebelumnya tak pernah hinggap di benak harus ia rasakan. Meski sudah bebas, Ariel belum sepenuhnya bernafas lega. Pasalnya ia belum bebas murni. Ariel baru benar-benar lega setelah masa hukuman percobaannya habis tahun 2014 mendatang. Namun Ariel adalah Ariel.
Sekeluarnya dari tahanan, ia langsung menggebrak panggung hiburan. Noah menjadi band paling fenomenal tahun ini. Ariel kembali membuktikan dirinya bisa survive meski dihantam ombak kehidupan. Ia juga tegar, sekalipun sebuah media online sempat menudingnya punya hubungan spesial dengan Magdalena Awi, seorang pramugari bersuami yang ia temui saat melakoni konser 5 benua 5 negara bersama Noah. Ya berita yang model seperti itu kan udah sering banget ya. Kalau gue pribadi udah sering dapat ya kayak begitu itu beritanya. Jadi ya harus, dan saya juga harus istilahnya harus bersikap seperti orang yang memang yang udah tahu dengan keadaan seperti ini gitu. Jadi kalau kesel sih pasti kesel gitu. Kalau khusus yang satu ini gitu, itu kan udah diproses juga. Jadi sooner or later pasti juga ketahuan kok ini siapa ininya gitu. Jadi ngadepin kayak begini ya hadapin dengan senyum aja. Survive itu kan alami. Jadi kalau gue pribadi sih yang penting kalau masalah sih udah pasti bakal ada lah gitu istilahnya. Setiap orang udah disiapin kok semua masalahnya. Kalau pegangan saya dan pegangan banyak orang lain, mungkin kedengarannya klise kan, bahwa setiap orang tuh pasti dapat cobaan yang pasti dia bisa tanggung. Ini kalau gue sih jalanin aja gitu. Arielkah yang sedemikian istimewanya hingga masa lalunya yang kelam bagai tak meninggalkan sisa? Ataukah masyarakat kita yang memang cenderung permisif dan acap lupa? Entahlah, satu yang pasti, kini Ariel bisa membusungkan dada karena para fans masih tetap setia mencintai dirinya. Dan terjadi lagi. Jika Ariel menutup akhir tahun 2012 dengan catatan indah pasca diterpa badai masalah, Nikita Willy justru sebaliknya. Nikita masih tetap nelangsa, sang kekasih Diego Michelle hingga kini masih harus mendekam di tahanan. Sabtu lalu Niki kedatangan tamu spesial, seorang anak kecil berambut pirang datang dari negeri kincir angin Belanda. Dialah adik Diego yang mengaku rindu melihat kakaknya. Seperti apa pertemuan Niki dan adik Diego? Lalu apa pendapat Niki seputar akhir tahun yang tampaknya meninggalkan kepedihan yang cukup mendalam di hatinya? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Di balik wajahnya yang bermandikan senyuman, Nikita Willy sejatinya menyimpan segudang kepedihan. Sang kekasih Diego Michelle belum juga bisa menghirup udara kebebasan. 2 hari lalu adik Diego dari Belanda datang ke Jakarta. Lalu seperti apa pertemuan Niki dengan bocah polos tersebut? Tahun 2012 akan segera berakhir, berganti tahun yang baru 2013. Namun hati Nikita Willy masih tetap diselimuti kesedihan. Apalagi kalau bukan karena sang kekasih Diego Michelle yang masih harus mendekam di rutan Salemba. Hari-hari tanpa kehadiran Diego di sisi jelas menjadi siksaan bagi Niki. Untungnya di tengah kesedihan tersebut, senyum kembali terkembang di bibir Niki. Keluarga Diego dari Belanda datang ke Jakarta. Ada sang bunda dan adik Diego yang masih kecil. Bocah bernama Jeda tersebut bahkan tampak sangat akrab dengan Niki. Saking akrabnya, Jeda sampai-sampai ikut tampil di pentas tatkala Niki bernyanyi di Dahsyat. Yang masih merawat ini namanya Cida. Dia datang dari Belanda karena ingin menjenguk Diego gitu, karena pengen support Diego. Dia adalah adiknya Diego juga. Sekitar 10 hari. Selama 10 hari, keluarga Diego berada di Jakarta.
Sejak Diego ditahan karena dituding melakukan pengeroyokan, baru kali ini sanak saudaranya datang dari Belanda. Dan sebagai kekasih, Niki pun merasa berkewajiban membantu keluarga Diego selama di Indonesia. Karena selama di sini kan mereka kan selalu kita temenin